Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat dimanapun berada di seluruh negeri Nusantara yang tercinta Indonesia, tepat pada tanggal 2 Juli 2020, pukul sesuai dengan janji saya jam 6.15, tapi ini lebih 5 menit. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita pada hari Jumat ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita masing-masing, untuk memperbaiki keimanan kita masing-masing, untuk memperbaiki keadaan kita masing-masing. Semoga hari ini penuh dengan keberkahan, rezekinya berkah berlimpah, kesehatannya prima luar biasa, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, tak lupa putra putrinya sholih dan sholihah. Sahabat dimanapun berada, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Allah berupa kenikmatan. Kita diberikan Allah sebuah anugerah yang luar biasa. Bukankah kita sudah melihat, mendengar, dan memperhatikan? Kita dulu tidak punya apa-apa. Kita lahir ke dunia dalam keadaan tidak punya apa-apa. Jangankan kita bisa makan, kita untuk hidup sendiri, bicara belum bisa. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, tugas kita adalah selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita butuh Nabi, karena kita butuh tuntunan, karena kita butuh pijakan, atau kita butuh cahaya, yang dimana cahaya itu kita bawa di dunia ke alam kubur sampai ke alam akhirat. Syukur alhamdulillah kita bisa bersolawat ke hadirat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bebas. Nah, jadi Bapak Ibu dimanapun berada, saudaraku Mas Tando, alhamdulillah hari ini saya akan berbagi tips kepada Bapak Ibu. Kita akan berbicara bareng, kita akan belajar bareng. Semoga ini harapan kita menjadi amal jariyah. Amal yang kita tinggalkan ketika kita di alam kubur tetap ada aliran energi yang bisa kita terima. Apa itu? Amal jariyah. Maka alhamdulillah hari ini saya bergabung dengan Mas Ibu Santosa, motivator 5 benua, menjadi seorang muslim yang insya Allah miliarder bahkan triliuner. Insya Allah kita semua sukses, sehat, kaya, dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hari ini kita bisa umroh, mengumrohkan, haji, menghajikan, dan bisa lunas amanah, bisa beli rumah yang bagus, mobil yang bagus, semuanya yang bagus-bagus. Oke, yang pertama, kapasitas amal itu berbeda. Yang membedakan adalah satu, kapasitas amal secara rohani yang kita sebut dengan sesuatu yang gaib. Contoh, kita melaksanakan sholat tadi yang sudah sholat sebelum subuh, itu kan ada fadilah, itu namanya gaib, dan bisa ditembus dan dicerna dengan keimanan, keyakinan bahwa siapa yang sholat pada waktu sebelum subuh 2 rakaat, maka akan diberikan ganjaran oleh Allah, yaitu seperti mendapatkan dunia dan isinya. Masya Allah. Nah, sekarang langkah kita adalah mau mengambil kesempatan itu ataukah kita tidak mengambil kesempatan itu. Bagi orang-orang yang cerdas, bagi orang-orang yang punya iman yang kuat, itu akan diambil dan tidak akan pernah dilupakan. Pak, insya Allah kita ini yang umat muslim khususnya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Bisa dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau juga bisa dikerjakan dengan berjamaah. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, itulah secara rohani. Sedangkan secara fisik itu adalah dengan kita berbuat langsung secara
kelihatan oleh mata. Contoh, melaksanakan ibadah umroh. Nah, ini beda dengan melaksanakan ibadah umroh dengan pahala. Contoh. Kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat isyraq. Itu bisa disetarakan, tapi juga tidak sama dengan langsung melaksanakan, ya kan? Jadi kita melaksanakan sholat isyraq 2 rakaat itu setara dengan kita melaksanakan ibadah umroh dan haji yang diterima. Nah, bagi bapak ibu saudara semua yang tahu ilmu ini, tidak akan meninggalkan sholat isyraq minimal 2 rakaat. Ada juga yang mengatakan 4 rakaat. Nah, inilah 2 hal yang berbeda yang harus kita maknai dan harus kita ilmoni. Harus kita ketahui. Insya Allah kita sebagai orang-orang pewaris para nabi, orang-orang pewaris para ulama, orang-orang pewaris orang-orang soleh, maka kita harus lebih baik lagi, kita harus lebih bersemangat lagi, kita harus berusaha sebaik mungkin. Ya, itu satu hal. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa, insya Allah luar biasa. Dan Bapak Ibu, ilmu itu kalau ingin aktif, kalau ingin langsung melaksanakan, merasakan keberkahan, ilmu itu sebenarnya sudah banyak. Tetapi harus segera praktek. Apa Bu? Ilmu itu harus segera praktek. Jadi dapat ilmu langsung praktek. Besok sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Bisa dikerjakan sendiri, juga bisa dikerjakan secara berjamaah. Dilanjut sholat subuh, habis itu zikir sampai pagi. Makanya saya biasanya setelah subuh, tapi saya ingin meniru baginda Nabi Muhammad SAW setelah subuh, saya tidak tidur. Saya duduk, berzikir kepada Allah, memohon maaf atas kesalahan-kesalahan hari yang lalu kita lewati. Nah, semoga kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Artinya kita sudah merasa mantap bahwa kita benar-benar sudah siap untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Ya, saya ingin menyapa siapa yang hadir ini. Waduh, ini mitra dari Pekanbaru, Masya Allah. Bu Umu Farikah. Semoga hari ini tembus 50 botol. Amin. Saya sudah menyiapkan 300 botol. Insya Allah di Pekanbaru saya berdoa Bu Farika 50 botol, Bu Yana 50 botol. Insya Allah hari ini tembus bulan ini tembus 100 botol. Amin. Kita lanjutkan. Yang kedua, Allah membahagiakan seseorang, Allah membahagiakan keluarga, Allah membahagiakan manusia yang disayangi ini dengan berbagai hal. Yang pertama, ada yang dibahagiakan dengan fisik yang lebih. Artinya fisik yang sempurna, seperti saya. Punya 2 telinga, punya 2 tangan, punya fisik yang sempurna. Nah, tetapi tidak juga Allah memberikan semuanya. Mungkin ada sisi-sisi yang harus diuji oleh Allah. Jadi, ada yang diberikan kelebihan lewat fisik. Yang sempurna namun tidak dengan harta. Nah, juga ada yang kedua, ada yang dilebihkan dengan harta yang cukup bahkan berlebih. Bisa punya mobil, punya rumah, punya apa-apa. Tetapi tidak semuanya diberikan oleh Allah. Mungkin tidak diberikan dengan kesehatan yang prima, mungkin tidak dengan kesempurnaan fisik. Andaikan Bapak Ibu semua yang hadir dimanapun berada, kita diberikan kesempurnaan itu adalah sebagai amanah. Dan amanah, setiap amanah pasti harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Dan ini 2 hal ini berbeda. Ada orang-orang yang diberikan kekurangan oleh Allah. Mungkin kekurangan fisik, mungkin kekurangan harta benda, mungkin kekurangan makanan, mungkin kekurangan tempat tinggal dan lain-lain. Nah, tugas kita bagaimana Bapak Ibu? Tugas kita adalah kita bersabar dan meningkatkan kesabaran. Itu. Sabiru warabidu, isbiru wasabiru warabidu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang-orang yang dilanda keujian, mungkin lagi ada penyakit, diuji dengan kekurangan harta, mungkin dengan keluarga. Maka sejauh mana kita bersabar kepada ujian Allah, sejauh mana kita meningkatkan kesabaran kepada Allah, tetapi harus dengan
doa yang maksimal dan ikhtiar yang maksimal. Ya. Jadi Bapak Ibu harus berdoa dan berbuat semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas diri, mulai dari sumber daya manusia, mulai dari spiritual kita, mulai dari action kita di dalam bekerja dan berkarya. Itu Bapak Ibu. Yang kedua, orang yang diuji dengan kelebihan harta itu adalah tugasnya untuk bersyukur dan berbagi kepada orang-orang yang di sekelilingnya. Mungkin bisa dengan keluarganya, mungkin dengan ke familinya, mungkin juga dengan masyarakat yang lebih luas. Maka bagilah, bersyukurlah dengan maksimal. Jangan sampai kita kebawa atau istilah wong Jawa katutan barangi wong liya. Kalau masih hutang masih mending, karena kan kita niat untuk membayar, ya kan? Kalau punya amanah ya harus diselesaikan. Tidak bisa semuanya ya dicicil. Insya Allah saya berdoa kepada sahabat-sahabat semua yang melihat video saya ini, semoga tahun 2020 ini adalah tahun terdahsyat yang Bapak Ibu alami. Satu, bisa lunas semua tentang cicilan-cicilan, riba-riba itu semua lunas. Yang kedua, Bapak Ibu sudah tidak lagi ada amanah. Kalaupun toh ada, Bapak Ibu tetap yakin dan tetap berusaha semaksimal mungkin, bekerja sebaik mungkin, meningkatkan kapasitas diri untuk melunasi amanah-amanah kita. Dan mungkin kita juga bisa haji, bisa umroh, bisa punya rumah yang bagus, mobil yang bagus, insya Allah. Pasti semua ada ilmunya dan semua pasti ada waktunya. Sip ya Bapak Ibu? Itu yang kedua. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tahu, kita tentu paham bahwa setiap keadaan itu akan berubah. Setiap keadaan itu berubah. Bukankah kita sudah mendengar? Bukankah Pak kita sudah memperhatikan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik dan iman itu juga kadang turun. Jadi tatkala Bapak Ibu ada mood, begitu ada kebaikan Bapak Ibu langsung action. Kata Mas Ibo itu, kunci kesuksesan cuma ada satu, Bapak Ibu sering action. Tapi harus punya guru, punya ilmu, punya kendaraan tercepat, teraman. Ya. Sip ya Bapak Ibu. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan ini juga saya pengen menggugah kepada diri saya pribadi, kepada sahabat-sahabat semua yang melihat video ini, dan juga teman-teman saya yang baru. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itulah. Jadi apa langkah kita tuh? Sekarang listrik naik, benar gak? Memang ada sebagian yang turun, tapi sebagian lain ada yang naik. Nah, ini adalah sebagai permainan senda gurau. Sudah Allah kasih itu rambu-rambu. Dunia itu adalah panggungnya sandiwara lah. Bagaimana kita menyandiwarakan ini dengan sebaik-baiknya? Kata-kata kita, perbuatan kita, akhlak tindak tanduk kita. Lah itu bagaimana? Pastikan yang terbaik. Kalau menurut ilmu Pak Miliarder, MLM, maklumi, lupakan, maafkan. Itu semuanya akan beres. Mungkin ada sahabat-sahabat yang hari ini sakit yang nggak sembuh-sembuh, itu MLM dipakai. Jika ada kesalahan orang lain, istri, anak, maafkan saja. Bapak Ibu, insya Allah penyakitnya atau apa yang ada di dalam hati ini sembuh. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu kalau mau rezeki baru adalah kita harus pakai cara-cara yang baru. Tidak bisa dengan cara yang lama. Bapak Ibu mau mendapatkan uang 1 juta zaman dulu dengan sekarang beda. Ya. Yaitu caranya kalau Bapak Ibu pingin punya rezeki yang baru, punya penghasilan yang baru, punya teman yang baru, punya apapun yang baru, Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu punya strategi atau cara-cara yang baru. Bagaimana? Tips dari saya ini luar biasa. Ini juga saya dapat dari guru saya Mas Ibu Santosa. Ya. Oke. Nah, untuk cara-cara pada saat ini, cara-cara saat ini adalah cara-cara yang harus sesuai dengan keadaan pada saat ini pula. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah kita dengan menggunakan online. Kita dengan menggunakan online. Coba kita lihat. Dulu, zaman dulu, saya kalau ngojek dari jalan raya ke rumah, itu nunggu ojek lama. Sekarang pakai handphone. Ya, pakai handphone. Pastikan Bapak Ibu juga punya kuota, jangan sampai nggak punya kuota. Bapak Ibu bisa pesan dengan Bank Gojek. Mungkin dengan Bank Gojek atau Bank Grab, ya kan? Bisa.
Artinya apa Bapak Ibu? Kita dimudahkan. Apalagi makanan. Sekarang di desa saja perlu makanan yang di kota tidak usah perlu datang. Cukup Bapak Ibu ketik dengan nama si fulan dengan jumlah kenian, Bapak Ibu akan diantar. Bapak Ibu dimanjakan. Ya. Jadi sekarang serba online. Mau Bapak Ibu pesen laptop bisa, mau Bapak Ibu pesen percetakan bisa, Bapak Ibu pesen handphone bisa. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Pakai strategi dengan cara-cara yang baru kalau Bapak Ibu pengen hidup sepanjang masa. Jadi Bapak Ibu jangan kuper. Kuper itu apa ya? Ini logonya dari pengusaha kaya ini. Ini logo saya ini. Jadi cara yang baru. Dulu saya kalau bersiar enggak pakai ginian, enggak pakai belangkon. Kan biar lebih menarik kan? Nah, sekarang Bapak Ibu pakai cara yang baru. Insya Allah rezekinya baru. Nah, sip ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tugasnya sekarang pakai dengan cara online. Offline oke, enggak masalah, tapi online jauh lebih oke. Alhamdulillah, saya ingin menyapa sahabat saya yang ada di Percetakan Hidayah. Semoga berkah berlimpah. Semoga percetakannya laris manis, sahabatku Mas Majid. Ya. Semoga percetakannya kalau pengen punya butuh tulisan, butuh kaos, bisa percetakan masjid atau percetakan Hidayah. Nanti kalau memang kita bertemu, insya Allah bisa kita siarkan Mas Majid ya. Terima kasih atas like-nya. Semoga bermanfaat. Semoga pakai cara-cara yang baru. Oke ya Bapak Ibu. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang beberapa hal yang sangat penting untuk saat-saat ini. Bapak Ibu nanti bisa diputar lagi. Jadi Bapak Ibu kalau ingin punya ilmu-ilmu yang baru, punya ilmu yang banyak, punya pengalaman yang banyak, itu tandanya cuma satu. Bapak Ibu mendengar nalika kawitan. Artinya apa? Mendengar sama kata-katanya, videonya sama, materinya sama, tapi Bapak Ibu seperti melihat yang baru. Nah, itu alamat Bapak Ibu akan dititipi ilmu sama Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu kok mendengar ceramahnya Pak siapa kiai siapa, kok ceramahnya itu aja, tapi kok kelihatannya semangat, kok kelihatannya seneng, seperti melihat video saya ini kok seneng terus. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, alamat dikirimi atau dititipi ilmu oleh Allah. Begitu. Jadi Allah lagi, Allah terus, Allah selalu. Insya Allah hidup kita akan selalu aman, nyaman, bahagia. Ya, ala dzikri, dengan mengingat Allah, kita menjadi tenang. Kalau kita melihat istri kita, kadang bahagia, kadang kurang bahagia. Atau mungkin yang masih mau pengantin baru ini, kadang seneng, kadang enggak. Nah itu biasa, itu sunatullah. Oke. Ada tips lagi yaitu kalau kita, nah ini penting nih. Kalau kita ingin dipercaya orang, kalau kita ingin dipercaya publik, kalau kita ingin dipercaya siapapun, kita harus mengerjakan perbuatan itu dengan sendiri. Kita lakukan sendiri. Misalkan menulis dengan kata-kata. Pastikan kata-kata itu adalah dengan tangan kita. Kenapa? Di samping itu ada energi yang positif, yang dahsyat luar biasa. Bapak Ibu nanti akan dikenang sebagai apa? Nah, jadi Bapak Ibu jangan hanya sekedar kopas. Ambil dari orang lain, di-copy ke handphonenya terus dikirim. Bapak Ibu jangan begitu. Kalau bisa, Bapak Ibu cari referensi yang lain. Mungkin dari buku-buku seperti saya ini. Banyak referensi. Akhirnya saya bisa ngomong. Berbagi ilmu kepada Bapak Ibu. Harapan saya apa? Cuma satu. Saya ingin punya amal jariah yang tatkala saya meninggal nanti suatu saat, saya akan pindah ke alam kubur. Bapak Ibu juga akan pindah ke alam kubur. Maka kita punya amal jariah yang aktif. Ya, punya amal jariah yang aktif. Di samping itu Bapak Ibu, juga kita niatkan ingin mardhotillah, ingin diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan-kebaikan, karena kita melakukan kesolihan-kesolihan, karena kita melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yang disebut dengan takwa Allah. Insya Allah pagi ini Jumat yang penuh mubarak. Bagi Bapak Ibu yang hari ini belum sedekah subuh, maka Bapak Ibu sekarang wajib sedekah subuh. Ya, sedekah subuh. Sedekah itu tolak balak. Bapak Ibu yang sakit itu, yuk kita usaha dengan dengan sholat, sedekah subuh. Yang paling keren itu sedekah subuh. Nah kalau memang Bapak Ibu sudah tidak subuh lagi ya Bapak Ibu sedekah.
terserah. Nah, niatkan sesuai dengan niat Bapak Ibu. Oke ya? Iswahyudi, ini Pak Is ini. Alhamdulillah, Pak Iswahyudi, terima kasih sudah like. Dan semoga Pak Iswahyudi panjang umur, rezekinya berkah berlimpah. Hari ini, tahun ini bisa umroh mengumrohkan. Amin. Oke, selanjutnya. Jadi, perbuatan, tulisan, kata-kata, tindak tanduk, pastikan Bapak Ibu lakukan dengan sendiri. Ya, itu akan menjadi energi yang dahsyat. Bukankah Pak Jokowi presiden kita itu juga melakukan sendiri dengan logat yang begitu? Akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Seperti para ulama, para kiai dilakukan sendiri, tidak orang lain. Sama, kita juga punya hak yang sama. Allah menciptakan bumi dan isinya itu adalah untuk semua manusia tanpa pandang bulu, tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat kasta. Bapak Ibu tidak peduli. Bapak Ibu dari keluarga mana tidak peduli. Yang penting Bapak Ibu tetap menggujengi dua hal ini, menggegam erat-erat, nyokot sing kuat, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Muhammad, sunnatullah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga yang belum punya hidayah Allah kasih hidayah sehingga berada di jalan yang benar. Boleh mendoakan sahabat kita yang belum punya iman, didoakan ya Allah. Kalau memang dia belum punya iman kan kasihan. Sampaikan Islam ini dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dan sesoleh-solehnya. Jangan dengan kekerasan, jangan dengan dengan logat kita. Ya, logat yang sesuai dengan daerah masing-masing. Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin minum dulu karena ini lumayan haus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Semoga Jumat tanggal 2 ini menjadi 2 miliar, amin. Ya paling tidak 200 juta, amin. Ya paling tidak 2 juta lah pagi ini, amin ya robbal alamin. Atau paling tidak 2 box untuk Bu Fariha. Ya. Kita lanjutkan satu hal yang penting lagi. Allah itu suka yang gampang-gampang. Allah itu senengane sing gampang-gampang. Allah itu tidak suka yang sulit-sulit. Allah itu tidak suka merepotkan. Allah itu senengane menehi solusi. Allah itu senengane memuai kelonggaran. Allah itu senengane nguwai sebuah kenikmatan, sebuah keberkahan. Kita sebagai manusia biasa, hamba dari Allah juga harus bisa meniru dari hal-hal tersebut. Contoh yang sangat singkat saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita di dalam melaksanakan sholat wajib ini kan tidak boleh ditinggalkan. Apa itu sholat? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 sholat ini tidak ada yang boleh meninggalkan satupun. Janji dia itu beriman, ngaku beriman, amantu billah. Berani mengatakan amantu billah, beriman kepada Allah, tapi meninggalkan salah satu dari 5 sholat ini, urusan sama malaikat nanti. Oi, Pak Pujiono, terima kasih. Kok pernah meninggalkan sholat sekali? Urusan sama malaikat. Maka tugas kita adalah bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan tidak akan pernah mengulangi untuk meninggalkan sholat. Itu contoh sholat wajib. Kita lanjutkan. Sholat 5 waktu kan tidak boleh ditinggal. Karena ini adalah wajib ain setiap manusia. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau wanita ada kerukso, ada keringanan, mungkin ada ya kan, mungkin keluar darah kotor, kan nggak wajib sholat, mungkin melahirkan atau apalah itu. Nah, kalau kita menjadi seorang laki-laki nggak boleh meninggalkan, karena nanti kalau melewati posnya malaikat yang luar biasa, Bapak Ibu akan urusan. Sekali Anda meninggalkan sholat wajib, maka Bapak Ibu akan urusan. Bagi orang-orang atau sahabat saya yang lagi perjalanan, ada keringanan yang diberikan Allah. Bisa dengan jamak khosor, dengan jamak takhir, bisa. Duhur dengan duhur dijadikan duhur dengan asar dijadikan satu, maghrib dengan isya dijadikan satu, bisa. Bapak Ibu bisa sholat di masjid, bisa sholat di rumah, bisa sholat di kendaraan. Maka Allah itu senengan yang gampang-gampang. Ya, itulah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa dengan sholat dengan berdiri, Allahu Akbar, nggak bisa karena sesuatu hal yang syar'i. Bapak Ibu bisa kerjakan dengan duduk. Allahu Akbar, duduk.
Kalau Bapak Ibu juga tetap tidak bisa dengan duduk, Bapak Ibu juga bisa dengan berbaring. Ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Bapak Ibu tidak bisa dengan berbaring, bisa dengan isyarat. Hanya dengan pikiran sholat bisa. Itulah murahnya Allah. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Dibuktikan dalam satu perintah saja. Itu kalau dijabarkan 1 hari 1 malam tidak selesai. Ya. Maka orang itu tidak bisa menghitung nikmat. Ada suatu cerita di dalam hadis saya pernah membaca. Ada orang itu di dalam dunia itu kurang lebih 500 tahun. Dia berbuat sholat, zakat, puasa, haji, beramal. Nyaris tidak ada satupun perbuatan yang celah atau melanggar aturan Allah. Tapi dia merasa sombong dengan amalnya, dengan ibadahnya. Dia merasa bisa masuk surga. Dan hampir-hampir tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Surga itu adalah pintunya surga, la ilaha illallah. Kunci pembukanya adalah Muhammadur Rasulullah. Berarti bukan amal. Amal itu sebagai ikhtiar kita untuk menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah. Begitu Bapak Ibu. Ya, bukan amal yang mengantarkan kita masuk surga, tapi dari izinnya Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak sombong, yang tidak congkrah, yang tidak dengki, yang tidak iri, yang tidak ingin menguasai dunia ini dengan cara yang tidak baik, ya. Itu. Yang kedua, yang bisa memasukkan surga adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi amal perbuatan kita, ibadah kita itu ben Allah seneng, ben Allah saake awak dhewe sing perlu dengan banyak dosa, banyak kelupaan. Pagi aja kita kadang masuk jeding, toilet, kita lupa untuk berdoa. Apa itu salah? Salah. Makan kita lupa mengucap bismillah. Bukankah siapapun orang itu yang lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Allah tidak mau ngurusi. Jadi Bapak Ibu kalau mau apa-apa kalau lupa bismillah, itu keluar dari rahmat Allah. Maka Bapak Ibu minimal kalau berdoa bismillahirrahmanirrahim. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi Allah itu senengane sing gampang-gampang, senengane sing mudah-mudah. Enggak mau Allah merepotkan. Ya, mumpung Bapak Ibu masih punya nyawa di kandung badan, nafas masih terbatas, dan Bapak Ibu masih punya harta, gunakan harta sebaik-baiknya. Kalau memang ada tetangga kita, famili kita yang membutuhkan ekonomi, Anda punya, Bapak Ibu boleh bantu. Dengan kekuatannya Bapak Ibu, mungkin 1.000, mungkin 5.000, mungkin 100.000, mungkin 1 juta, mungkin 3 juta, mungkin 10 juta. Semua terserah Bapak Ibu. Kekuatan ada di tangan Bapak Ibu. Paling tidak kita memberikan motivasi yang berguna. Ya, saya sapa dulu Pak Pujiono, Pak Gunadi. Semoga hari ini keberkahannya luar biasa dan Allah akan kasih keajaiban-keajaiban dengan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu. Yang hari ini sakit, diberikan kesehatan. Yang hari ini kesulitan ekonomi, Allah buka sedikit keberkahan, pintu rezeki, sehingga bisa menemukan harta yang berkah berlimpah. Semoga tahun ini bisa umroh semuanya, bisa mengumrohkan semuanya. Minimal kita bisa DP umroh 3,5 juta. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ada satu pepatah saya mendapatkan pagi ini, yaitu menyelam sambil minum susu. Nah, menyelam sambil minum susu. Apa itu maknanya? Bapak Ibu boleh bekerja, tapi begitu Bapak Ibu dipanggil sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini adzan Mekah. Nah, itu Bapak Ibu langsung bergegas menuju masjid, musola, atau rumah lah minimal. Atau kalau pas di sawah Bapak Ibu sudah sedia sarung, sudah sedia senjata. Tidak ada sekarang 2020, Juli 2020 ini Anda meninggalkan sholat, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu umat muslim yang mau bersama Nabi, bersama Rasul, bersama orang-orang solih, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Mulai dari ibadahnya, mulai dari sedekahnya, mulai dari ilmunya. Bapak Ibu harus mempersiapkan diri. Kapan lagi kita mempersiapkan diri kalau tidak sekarang? Tidak boleh menunda-menunda. Bapak Ibu, kesuksesan itu adalah selalu menunda.
Bapak Ibu ditawari mau sukses, ternyata Bapak Ibu dimintai untuk berkorban hartanya tidak mau, Bapak Ibu akan tertunda suksesnya. Seperti mitra-mitra saya, ayo RO, berapa? Yang sudah sebulan 10 berarti bulan depan harus 30. Kalau Bapak Ibu mau ada percepatan. Kalau Bapak Ibu tidak mau ya gitu-gitu aja nanti rezekinya. Ya. Yang pengen umroh dalam 3 bulan, tingkatkan RO-nya. Yang dari 10 ke 20, yang 20 jadi 30, yang 30 jadi 40. Bahkan alhamdulillah saya hari ini insya Allah 300. Karena support dari Bapak Ibu dan grup juga. Ya, sip ya. Nah, itu insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini juga atas ridho Allah, bukan atas ilmu saya. Karena saya sudah berzikir tadi, zikir petang, tidak boleh memasrahkan kepada dirinya. Sedikit pun, sedetik pun tidak boleh. Tetapi atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir akan saya sampaikan tentang ilmu. Nah ini belum ya, yang menyelam sambil minum susu. Nah itu artinya itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bekerja dengan maksimal mungkin, tetapi begitu Allah memanggil, Bapak Ibu langsung hadir. Sholat wajib. Atau Bapak Ibu belajar juga sambil bekerja. Bapak Ibu boleh bekerja apapun boleh. Mungkin ada yang jadi guru, mengajar. Mungkin ada yang jadi kuli batu, ya, membangun rumah. Mungkin ada yang menjadi pengusaha. Mungkin ada yang jadi pedagang. Mungkin ada yang jadi PNS. Tidak masalah. Tetapi sambil menyelam sambil minum susu. Bapak Ibu kasih masukan, yaitu muatan ibadah, muatan spiritual yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pekerjaan yang kita lakukan ini adalah ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah yang kita lakukan ini kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki, diri kita ini tidak ada yang lebih penting kecuali ditujukan kepada Allah. Jadi jangan salah. Karena setan itu selalu berbuat kelicikan. Setan itu selalu menggoda semua anak cucu Adam. Setan itu selalu membengkokkan jalan-jalan yang benar. Kelihatannya bagus tapi mableng keblegong. Ya, banyak saudara-saudara kita yang terjerat dengan perbankan yang tanpa ilmu tentunya ya. Banyak saudara-saudara kita yang terjerat masalah hutang piutang yang mungkin juga tanpa ilmu. Maka pastikan Bapak Ibu jangan sampai berada di lubang yang sama. Kalau memang Bapak Ibu sudah setahun, 2 tahun sudah berbisnis tapi belum ada penghasilan, Bapak Ibu boleh pindah. Bapak Ibu boleh mencari pekerjaan yang lebih baik, nggak masalah. Kalau Bapak Ibu menjadi seorang pegawai contohnya, maka layani dengan sebaik-baiknya, SOP-nya diperhatikan. Jadi kalau mau jadi PNS, mau jadi pegawai, itu pastikan Bapak Ibu mengikuti bos Anda. Bos Anda adalah ya bos yang Anda ikuti. Kalau kita di dunia ini kan bosnya Allah. Jadi Bapak Ibu harus mengikuti cara-caranya Allah. Begitu. Ya, sahabat semuanya, bagaimana? Luar biasa? Bapak Ibu praktekkan apa yang saya katakan ini. Semoga Bapak Ibu juga punya jariah yang sama seperti apa yang saya lakukan. Bapak Ibu bisa share kepada sahabat-sahabat semua yang mungkin kalau bermanfaat ini insya Allah. Sudah hampir 1 jam. Tibalah saatnya sebelum saya menyampaikan ke materi tentang bisnis. Bagaimana cara kita berbisnis yang tokcer. Bagaimana tajir melintir. Bagaimana tanpa produksi bisa menghasilkan jutaan bahkan puluhan juta rupiah. Akan kita bedah sesaat lagi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut. Deng 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 gitu kalau di TV ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi kalau kita itu setelah melakukan pekerjaan yang satu, maka tuntaskan dulu. Bapak Ibu melakukan perbuatan yang satu, tuntaskan dulu, selesaikan dulu dengan maksimal. Setelah Bapak Ibu selesai, pindah ke tempat yang lain, pekerjaan yang lain. Bapak Ibu selesai melaksanakan ibadah wajib, Bapak Ibu bisa pindah ke ibadah yang sunnah. Bapak Ibu setelah sholat tidak hanya sholat terus, tapi Bapak Ibu bisa untuk menggoreng tempe. Bener ya? Mungkin memasak nasi, mungkin bisa membersihkan halaman, mungkin bisa nyuci baju. Itu semuanya akan dinilai oleh Allah. Dan itulah Bapak Ibu menjadi celengannya. Bapak Ibu itulah yang namanya amal jariah. Bapak itu amal-amal yang Bapak Ibu petik. Kita harus sadar bahwa setiap amal yang kita lakukan di bumi ini, apapun yang kita lakukan sekecil apapun itu akan menjelma menjadi teman kita di alam kubur sampai kepada alam akhirat.
Ya, kita harus sadar bahwa kita ini tidak di sini selamanya. Rumah yang kita miliki ini, bupet yang bagus ini, buku yang saya miliki ini, tidak selamanya akan saya miliki, akan saya tinggalkan, akan diwarisi anak istri, cucu mungkin. Nah, sebelum itu kita tinggal, maka kita harus punya prestasi dan prasasti. Prasasti dan prasasti. Kalau prasasti itu adalah kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Kalau prestasi adalah sesuatu yang berada di dalam diri kita, mungkin menjadi seorang karyawan yang baik, yang jujur, yang amanah. Mungkin menjadi seorang guru yang sabar, guru yang memang benar-benar mendidik. Kalau menjadi seorang pedagang yang jujur dan amanah, gitu loh. Mas Bambang, teman saya SMA, woi, selamat datang. Saya di sini ya. Ini, semoga Mas Bambang selalu sehat. Iya, semakin ganteng ini teman saya. Oke, kita lanjutkan. Itulah tips-tips Bapak Ibu yang sudah mendengar. Mungkin Bapak Ibu terlambat untuk hadir, bisa nanti diputar lagi. Insya Allah sangat bermanfaat. Karena ilmu yang saya sampaikan ini adalah up to date. Ilmu pada saat ini, bukan ilmu yang kemarin. Ilmu yang benar-benar kalau Anda lakukan pada saat ini, maka Anda akan mendapatkan lonjakan ekonomi yang dahsyat. Bapak Ibu akan menemukan jalan-jalan yang tidak disangka-sangka, ya. Ada sedekah subuh, ada dengan cara-cara yang baru, strategi yang baru. Pokoknya Bapak Ibu selalu update. Kalau Bapak Ibu nggak update, kalau Bapak Ibu nggak mengikuti perkembangan zaman, maka Bapak Ibu akan tersisih. Seperti lagunya. Lagunya tersisih, Gubi. Saya lupa ya, maaf ya. Ya, tibalah saatnya kita akan berbicara masalah bisnis. Bapak Ibu, sering saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya, mungkin yang membutuhkan bidang yang baru. Bapak Ibu kalau pengen punya, selamat datang Bu Mufarohah, Bu Roha. Semoga penjualannya hari ini sampai 100 botol, amin. Jangan lupa RO-nya ditambah sama Bu Farihah ya. Ya minimal 30 lah. Ya, semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan, keberlimpahan, dan putra-putrinya nurut-nurut, soleh dan solihah. Insya Allah hari ini tembus 20 juta, amin. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau berbisnis awal-awal, mau mencoba atau coba-coba, Bapak Ibu bisa praktekkan ilmu yang saya sampaikan ini. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi nggak apa-apa. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan offering. Seperti halnya dealer-dealer, seperti hanya counter-counter, seperti hanya Bapak Ibu. Jadi offering, Bapak Ibu ambil dari barang dari tempat seseorang ke tempat yang lain, dipindah. Bapak Ibu bisa menjualkan barang paman Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul. Rasul itu tidak produksi. Rasul itu tidak memproduksi barang. Karena apa? Tahu kalau dicontohkan produksi kita nggak bisa. Kan kita ekonomi kurang mampu, ya kan? Ekonomi kurang kaya ya. Tapi tetap nanti bisa kaya, amin. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan produksi, tapi bekerja sama dengan Ibu Siti Khadijah? Nah, Bapak Ibu tugasnya adalah yang Bapak Ibu minim ilmu, minim dana, minim, maka Bapak Ibu bisa bekerja sama. Ya, bekerja sama. Mungkin dengan saya, mungkin dengan teman-teman Bapak Ibu, paman bibi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu hanya offering saja sudah menjadi pengusaha. Seperti dealer Suzuki, Daihatsu, apalagi Toyota, apalagi Bapak Ibu. Banyak dealer-dealer itu tanpa dia produksi bisa menghasilkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Tapi perlu guru, ya. Jangan sampai nggak punya guru. Oke. Yang kedua adalah dengan marketing. Apa arti marketing? Itu menyiarkan sebanyak-banyaknya. Jadi mitra-mitra saya ini, Bapak Ibu kalau pengen penjualannya laris, kalau Bapak Ibu pengen dikenal, maka harus ada marketing. Salah satunya seperti saya melakukan live langsung di Facebook. Kan Bapak Ibu bisa melihat saya, oh itu toh Pak Agus yang imut dan keren luar biasa, amin. Bapak Ibu juga sama, latihan dulu di handphone Bapak Ibu. Ya kita live sendiri, nanti diputar, dilihat, waduh ternyata saya begitu ya gitu. Nah nanti kalau kapasitas Bapak Ibu sudah mumpuni, Bapak Ibu bisa live seperti ini, seperti apa yang saya lakukan ini. Ini adalah bagian dari marketing. Marketing untuk kebaikan dan kebenaran, ya.
Yang endingnya nanti apa? Mardotillah, mengharapkan keridhaan Allah. Yang saya sampaikan memang benar apa adanya. Yang kedua, kita ingin punya amal jariah yang aktif. Begitu kita nanti dipanggil oleh Allah, si fulan, kamu sudah waktunya pulang, ayo pulang. Maka kita sudah siap tim kita, siap prestasi dan prasasti. Nah, itulah Bapak Ibu, hal yang harus kita perhatikan baik-baik. Maka Bapak Ibu harus punya mentor. Mentor itu yang sudah pernah ke sana, sudah mengalami 10 juta, berarti Anda yang 1 juta belajar yang 10 juta. Bapak Ibu yang 10 juta harus belajar kepada yang 80 juta. Bapak Ibu ada yang 80 juta, sudah 80 juta, Bapak Ibu belajar kepada yang 100 juta. Atau seterusnya dan seterusnya. Begitu caranya. Jadi Bapak Ibu jangan malu, jangan minder. Kalau memang Bapak Ibu masih penghasilannya 1 juta, 5 juta, Bapak Ibu harus belajar yang sudah 10 juta. Itu namanya mentor. Mentor itu sudah pernah mencapai targetnya, mencapai sesuatu hal yang diraih. Itu mentor. Jadi dengan ikhlas untuk berbagi ilmu tanpa pamrih. Kan saya kepada mitra-mitra saya nggak pernah itu narik, ayo tak mentorin nanti bayar 100.000. Kan nggak pernah toh, Bu Farika, Bu Yana semuanya, Bu Roha juga, kan nggak pernah saya minta begitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang dinamakan kita mempunyai keimanan. Oke, kita lanjutkan. Ada satu perusahaan yang luar biasa yang saya tekuni pada saat ini dan mitra-mitra saya, yaitu ada suplemen yang insya Allah direkom di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 6869, yaitu satu hewan yang luar biasa yang bisa membantu menyembuhkan penyakit Bapak Ibu, yang bisa stamina Bapak itu luar biasa prima. Apa itu? Hewan apakah itu? Ayo, siapa yang bisa dapat hadiah pulpen? Ayo, siapa? Apa hewan itu yang dicontohkan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 6869? Ayo, 1, 2, saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tetet. Nah, hewan itu adalah lebah. Di dalam cairan lebah itu ada banyak cairan. Salah satunya adalah propolis. Nah, kalau saya kebetulan pakai British Propolis. Kenapa saya pakai British Propolis? Karena ini sebagai spesialis untuk imunitas tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak. Sehingga kalau diminum, siapapun yang mau minum, yang mau ya, kalau nggak mau ya nggak bisa efeknya. Itu sehatnya kemana-mana. Mungkin sembuh dari diabetes, mungkin sembuh dari kanker, mungkin juga kantong kering juga, ya kan? Mungkin juga ada yang punya kista. Bapak Ibu jangan usah khawatir, ada si kecil yang luar biasa. Di semua kota ada. Tinggal Bapak Ibu mau atau mau. Ya, oke kan? Jadi diminum, sehatnya kemana-mana. Dan saya tidak ada produk yang lain, hanya satu produk saja, yaitu British Propolis. Dan alhamdulillah pada saat ini saya sudah mencapai 300 botol. Nah, hanya beberapa bulan saja. Kita lanjutkan. Mbak Arti terima kasih. Mohon doanya semoga semuanya lancar, laris manis, makin berkah berlimpah, sukses, sehat, kaya dan berkah, bisa bertemu di baitunya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bagaimana cara untuk gabung di perusahaan ini? Sangat gampang Bapak Ibu. Karena kita tidak ada pendaftaran, karena kita tidak ada kaki kanan, kaki kiri, tidak ada harus nyari-nyari mitra, tidak ada harus nyari-nyari orang, enggak. Kita pedagang murni. Ya, caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa langsung putuskan untuk daftar sebagai reseller, atau bisa sebagai agent, atau juga bisa sebagai agent plus. Ya, khusus Bapak Ibu yang memang benar-benar pengen umroh, pengen lunas amanah, pengen beli mobil, pengen beli rumah, Bapak Ibu minimal daftar sebagai agent plus. Berapa itu biayanya? 1.800.000. Dapat 10 botol British Propolis. Dan kalau dijual ini 250. Jadi Bapak Ibu bisa ambil di kita atau dimanapun Bapak Ibu bebas. Itu biayanya modalnya cuma 180.000. Bapak Ibu bisa dijual ke semua masyarakat bangsa Indonesia itu 250.000. Berarti untungnya berapa Bapak Ibu? Untungnya adalah 70.000. Coba, kalau 70.000 saya bayangkan kalau kita matun itu apa ya? Matun ke sawah itu loh, ngambilin rumput di sawah ya. Itu 70.000 bisa sampai setengah hari loh. Dari jam 6 sampai jam 12. Lah, Bapak Ibu hanya posting di handphone.
dapat gambar dari saya, tak kirimkan. Terus Bapak Ibu share ke teman-temannya dengan niatan apa? Ingin mensukseskan teman Bapak Ibu, ingin menyehatkan teman Bapak Ibu, ingin membantu ekonomi teman Bapak Ibu. Nah, itulah yang dimaksud dengan amal jariah. Sehingga kalau teman Bapak Ibu, kalau saudara Bapak Ibu yang Anda postingi, ternyata dia mau gabung, itulah amal jariah yang aktif. Ya. Kenapa? Mungkin dia bisa membeli beras dari untung tersebut. Mungkin juga dia dari sakit apa yang nggak sembuh-sembuh terus akhirnya minum British Propolis bisa sembuh. Kan jadi amal jariah Bapak Ibu. Sehingga napasnya, zikirnya, gerak-geriknya Bapak Ibu akan mendapatkan persentase dari perbuatan Bapak Ibu. Inilah yang diajarkan oleh Mas Ipo Santosa. Di British Propolis ada 3 hal yang tidak ada yang lebih penting kecuali 3 hal. Apa itu? 1, Allah dan Rasul. Jadi di British Propolis tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasul, malah memprioritaskan, yaitu tentang bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu, prioritas dari komunitas British Propolis, kalau saya komunitas pengusaha kaya, mentornya ibu yang luar biasa, Bu Ayu Aida. Yang kedua adalah kita memprioritaskan adalah dengan anak dan keluarga. Artinya apa? Pekerjaan kita mendekatkan kita dengan anak-anak kita. Pekerjaan kita mendekatkan dengan keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang ketiga, kita akan diberikan amal jariah. Jadi ada 3 hal, namanya rumusnya 3A. Allah dan Rasul, anak dan keluarga, amal jariah. 3 hal ini akan kita dapatkan di British Propolis. Maka yang belum pernah gabung, ayo gabung. Sama saya bisa. Nah, itu yang pertama. Kenapa saya menganjurkan mitra-mitra saya atau calon mitra itu kok 1,8? Karena ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa selesaikan 1,8 mendapatkan 2,5 juta itu dalam 3 hari bisa. Dalam 5 hari bisa. Dalam 1 minggu bisa. Selemot-lemotnya. Mungkin Bapak Ibu kebanyakan makan makanan bermicin ya. Mau makan yang cepat saji. Itu selemot-lemotnya 2 minggu. Bahkan 3 minggu. Nah, itu caranya. Nah, kenapa harus 1,8 menjadi agent plus? Karena 1,8 itu untungnya lebih gede. Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan produknya. Produknya itu tahan 2 tahun sampai 5 tahun. Itu BPOM yang memberikan rekomendasi. Bukan saya, bukan Mas Ipo, tapi BPOM. Ya, lembaga yang disahkan oleh negara. Ya, oke. Kenapa kita harus 1,8? 1,8 bisa ada 4 rezeki, pintu yang akan kita miliki, kesempatan yang kita miliki. 1, Bapak Ibu bisa menjual ke konsumen dengan modal 180.000, Bapak Ibu jual dengan 250, Bapak Ibu untung 70.000. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, Bapak Ibu bisa menjual ke reseller. Berapa botol? 3 botol. Bapak Ibu sudah untung. Karena reseller itu 650.000. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa menjual ke agent. Nah, Bapak Ibu dengan harga agent itu 990. Ya. Jadi Bapak Ibu ada untung. Yang terakhir Bapak Ibu bisa menjual sesama agent plus. Jadi Bapak Ibu 1,8 dijual 1,8 dapat untung. Tidak akan pernah dirugikan di British Propolis. Karena kita ingin belajar sebaik-baiknya untuk menjadi orang-orang yang jujur dan amanah, menjadi pengusaha yang jujur dan amanah. Kalaupun tidak bisa secara mingguan, mungkin secara bulanan. Kalau tidak bisa diberikan secara bulanan, secara tahunan. Oke ya, sip ya. Jadi insya Allah di sini penuh dengan solusi. Mungkin ada yang pengen lunas cicilan, mungkin ada yang pengen dengan lunas amanah, apa namanya itu hutang piutang. Mungkin yang pengen umroh dan haji minim biaya. 650.000 bisa menjadi pengusaha, kecuali hanya di British Propolis ya. Makanya Bapak Ibu, hari ini saya ingin membuat gimmick, membuat Jumat berkah. Nah, nanti sesi-sesi terakhir akan saya sampaikan. Lah, kalau Bapak Ibu, Mas, jangankan 1,8 Mas, saya ini masih ada 1 juta, boleh nggak? Boleh Bapak Ibu, bisa ambil menjadi agent plus. Nah, 990 Bapak Ibu mendapatkan 5 botol British Propolis. Nah, British Propolis ini ada 2 Bapak Ibu. Ini untuk anak-anak, ini untuk dewasa. Ya, untuk 4 bulan sampai 13 tahun ya. Ya, aman tanpa efek samping, tidak membuat kanker. Tapi membuat tidak kanker berarti apa? Kantong makin tebal, katep. Nah, tidak kanker tapi katep. Kantong menjadi tebal. Oke. Mas,
Saya kalau 1 juta keberatan Mas, karena ada mungkin untuk cicilan les, bayar cicilan motor, cicilan panci, cicilan. Nah, kan Bapak Ibu senengannya nyicil ya kan? Senengannya kan nyicil Bapak Ibu tuh. Jangan-jangan Bapak Ibu di rumah itu barangan cicilan semua. Semoga hari ini cash ya. Oke. Mas, bagaimana, ada nggak itu cara yang lebih efisien lagi, yang lebih ekonomis lagi? Ada, tenang aja. Bapak Ibu bisa bergabung dengan kami dengan menjadi reseller. Berapa itu? 650.000. Nah, jadi Bapak Ibu tetap bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Setidak-tidaknya Bapak Ibu, sama saya ini tidak punya apa-apa Mas. Saya sudah umur 40 tahun, sudah 50 tahun. Saya tidak punya 650.000 Mas. Mungkin untuk biaya makan aja saya tidak punya Mas. Saya gini. Nah, bla 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 bla. Tenang aja. Dengan adanya British Propolis adalah bertabur pahala, benar-benar pengusaha. Maka saya dan teman-teman termasuk Mas Ipung, Bapak Ibu bisa berdaftarkan diri dengan menjadi marketer. Marketernya British Propolis yang insya Allah 1 tahun bisa menjadi jutawan bahkan miliarder. Amin. Bagaimana caranya? Bapak Ibu kalau memang di hatinya hari ini yang melihat video saya dan ingin bergabung, punya ekonomi yang bagus dan tidak punya modal, Bapak Ibu bisa catat nama saya. Catat nomor handphone saya. Ya, catat kalau memang Bapak Ibu pengen benar-benar pengen usaha tidak punya modal. 0822 438 12376. Jangan sampai nggak telepon nanti. Kalau Bapak Ibu terkendala biaya, tak bantu, tenang aja. Sekali lagi saya ulangi, 0822 438 12376. Ayo, coba. Kalau Bapak Ibu menyia-nyiakan kesempatan ini, maka Bapak Ibu sukses, Bapak Ibu akan semakin lama. Seperti yang saya alami, saya menunda. Akhirnya alhamdulillah saya diberi hidayah oleh Allah. Ya. Terus bagaimana Mas caranya untuk menjalankan bisnis di British Propolis? Bapak Ibu tenang saja. Kan ada saya, ada Bu Ayu Aida, ada Mas Ipo Santosa, motivator 5 benua. Sudah memang benar-benar kualitasnya internasional. Dari kualitas ilmunya, kualitas produknya, kualitas keilmuannya dan semuanya. Nah, caranya Bapak Ibu mudah. Kalau Bapak Ibu ingin online, nah ini kan zamannya online. Segala sesuatu dipermudah dengan kuota, dengan handphone, dengan Android. Bapak Ibu langsung daftarkan diri. Terus Bapak Ibu akan saya kasih link-linknya. Akan saya websitenya. Akan saya kasih ilmu-ilmunya bagaimana memprospek orang, bagaimana Bapak Ibu mengclosing orang, bagaimana Bapak Ibu menyiarkan British Propolis, manfaat, keunggulan, dan keuntungan bergabung di British Propolis. Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu cuman satu tugasnya, mau action, mau nurut sama mentor. Tidak usah biaya, bisa menjadi jutawan bahkan triliuner insya Allah. Yang kedua, Bapak Ibu pastikan punya kuota. Yang jelas juga punya handphone. Jadi yang hari ini punya handphone, ayo manfaatkan. Catat nomor saya, segera action Mas, saya ingin berubah, pengen lunas amanah, pengen umroh mengumrohkan, haji mengajikan. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, hari ini saya ingin membuat game atau saya ingin menamai dengan Jumat Berkah. Bagi Bapak Ibu yang hari ini, saya tunggu sampai jam berapa enaknya ya. Ya, pokoknya sampai sore inilah. Sebelum maghrib, Bapak Ibu kalau hari ini daftar menjadi agent plus, maka akan saya kasih hadiah 1 produk British Propolis senilai Rp250.000. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu akan mendapatkan 1 buku kaya. 1 buku kaya. Ini bukunya. Nah, Bapak Ibu akan saya beri 2 ini. Dan kalau memang Bapak Ibu untuk pagi, antara jam berapa ini? Jam 7 sampai jam 10. Bapak Ibu kalau pengen pagi ini, Bapak Ibu akan mendapatkan banner. Jadi ada 3. Siapa yang cepat dia akan dapat. Yang hari ini mau mendaftarkan diri, ada 3 hadiah yang saya siapkan. Yaitu banner yang luar biasa. Bapak Ibu bisa pasang banner ini di rumah Bapak Ibu atau di toko Bapak Ibu. Ini saya kasih dengan gratis. Bagi Bapak Ibu yang mau, tolong dipegang. Ini saya kasih banner untuk menjadi alat kayanya. Di sini semuanya sudah tertera.
tinggal Bapak Ibu nanti store nama saja. Siapa namanya akan saya tulis begini. Nah, ini nomor telepon. Ini misalkan Mbak Alvida, ini dari Tuban. Ini 085230427334. Ini juga termasuk menjadi agent plus. Nanti dan gini ada tulisannya, spesialis untuk stamina makin prima, imunitas kolesterol asam urat, diabetes, jantung, amandel, dan semua penyakit insya Allah bisa disembuhkan. Ya, sip ya. Jadi hari ini yang pagi dapat 3 hadiah. Apa itu hadiahnya? 1 buku, 1 British Propolis, dan 1 X banner bisa dipasang di rumah Bapak Ibu. Ya, siapa cepat dia dapat. Ya, itu ya sudah. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir. Bapak Ibu kualitas dan ini dari British Propolis, yang hijau untuk anak-anak, yang kids, dan yang merah adalah untuk dewasa. Ini bertahan 2 tahun sampai 5 tahun. Dan ini sangat cocok untuk saat-saat seperti ini. Bukan hanya saat pandemi, tapi saat-saat yang akan datang, itu Bapak Ibu bisa dipakai. Kita butuh sehat, kita mau ngajar, kita mau menjadi polisi, tentara, bahkan menjadi pegawai negeri. Wajib minum ini kalau pengen sehat. Jauh dari virus, tidak mudah terserang virus. Kalau mau Bapak Ibu sakit gigi, tinggal tetes aja. Kalau Bapak Ibu pengen males-malesan, tinggal tetes aja, langsung minumi air. Insya Allah bersemangat. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Dan Bapak Ibu ayo segera ambil keputusan ini. Tidak ada lagi kita males-malesan ya. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan doa. Semoga apa yang saya doakan ini adalah doa untuk Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa ini ikhlas karena Allah, bukan karena saya pencitraan, tidak. Tapi saya ingin menyambung silaturahim, silatur arham. Ingin punya saudara di dunia, juga ingin punya saudara di akhirat. Bukankah teman-teman yang baik? Bukankah rekan-rekan yang baik, mitra-mitra yang baik? Ini suatu saat akan bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada harta, Bapak Ibu cari sebanyak-banyaknya saudara Bapak Ibu, teman Bapak Ibu yang solih dan yang baik. Yang nggak solih, nggak baik, tinggalin aja. Bapak Ibu cari yang baik dulu. Tapi kalau sudah menemukan semuanya, itulah nanti teman Bapak Ibu yang ada di surga. Surga itu sudah disiapkan oleh Allah. Tinggal bagaimana cara kita menjemput dengan modal yang Allah berikan kepada kita. Baik dengan fisik kita, baik dengan harta kita, baik dengan keluarga kita. Maka paling tidak kita itu utuh di dalam keluarga. Ya Bapak Ibu, sedikit semoga menggugah. Saya ingin menggugah Bapak Ibu agar lebih bersemangat lagi. Apalagi kaum bapak-bapak. Jangan lagi bapak-bapak merepoti istrinya. Oke, istri membantu bekerja, oke. Tapi jangan dipaksakan. Jangan dijadikan tulang punggung. Kasihan istri kita. Biarlah dia menikmati hidupnya di rumah dengan anak-anaknya. Boleh kita bekerja istri-istri, tetapi hanya sebagian saja. Ya, iya sebagian saja. Oke. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya kurang benar atau kasar. Itu adalah murni dari kesalahan saya. Dan kalau memang itu ada kebaikan Bapak Ibu, dengan mohon sangat-sangat sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada orang-orang lain tetangga Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Semoga doa ini diijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf ya Allah, dan Engkau suka memaafkan. Maka dari itu maafkanlah kesalahan kami. Maafkanlah kesalahan ibu bapak kami. Maafkanlah kesalahan paman bibi kami. Maafkanlah kesalahan guru-guru kami, guru ngaji kami, tetangga kami, Pak RT kami, Pak RW kami, pemimpin-pemimpin kami, pejabat-pejabat kami. Ya Allah, maafkan ya Allah. Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Allahumma ighfir lahu
warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Ampunilah bapak kami, orang tua kami ya Allah. Allahumma ghfirlah warhamha wa'afi wa'fu anha. Ampunilah dosa ibu bapak kami. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Para kiai, para sesepuh, para ulama, para pemimpin bangsa, guru-guru ngaji, guru-guru sekolah, tetangga kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami ridho kepada saudara-saudara kami yang hari ini sakit mendapatkan kesembuhan ya Allah. Yang hari ini kesulitan ekonomi, berikanlah kemudahan ya Allah di dalam menggapai rezeki yang berkah berlimpah. Ya Allah kami ridho ya Allah. Yang hari ini belum mendapatkan keberkahan, mungkin punya putra dan putri, anugerahkanlah putra dan putri yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah yang hari ini bisnisnya masih standar ya Allah, bukalah keberkahan di dalam bisnisnya agar bisa meraih rezeki yang besar, yang berkah berlimpah, yang bisa umroh mengumrohkan, haji mengajikan, bisa melunasi amanah, bisa beli rumah yang bagus, mobil yang bagus, motor yang bagus, dan minimal bisa sedekah setiap hari minimal 1 juta ya Allah. Ya Allah takdirkan kami adalah menjadi umat yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Takdirkan kami bisa umrah mengumrahkan, bisa ziarah ke makam Rasulullah bersama orang tua kami, ibu bapak kami. Kami bisa menggandeng mereka di Baitullah ya Allah. Izinkanlah kami 2020 ini bisa umrah, bisa haji ya Allah. Bisa lunas amanah semuanya ya Allah. Bisa lunas dari riba, cicilan. Ya Allah, kami tidak ingin punya cicilan, kami tidak ingin punya amanah, hutang piutang yang memberatkan kami suatu saat nanti ya Allah. Ya Allah, kasih kesempatan kepada kami, saudara-saudara kami dimanapun berada di semua negeri ini ya Allah. Termasuk bangsa Indonesia sendiri ya Allah. Lunas dari amanah, amanah kepada bangsa lain, amanah dari negara-negara lain ya Allah. Bisa kami menjadi putra bangsa bersatu padu untuk bisa membantu sumbangsi kepada negeri yang tercinta Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, persatukanlah kami para pengusaha muda, persatukanlah kami pengusaha tua, pengusaha senior ya Allah. Satukan hati kami untuk membantu bangsa Indonesia ini agar bangkit ya Allah, agar lebih dahsyat luar biasa ya Allah, agar bisa saling menghormati, menghargai, saling bekerja sama dalam kebaikan dan kebenaran. Ya Allah kami ridho siapapun yang hari ini jadi pengusaha, jadikanlah pengusaha yang amanah, yang jujur, yang berkah berlimpah, yang suatu saat engkau panggil menghadapmu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takdirkan putra putri kami menjadi triliuner yang dahsyat luar biasa, menjadi ahli Quran, ahli sedekah, merahmati banyak orang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. 1 jam lebih insya Allah kita niati untuk thalabul ilmi. Setiap kebaikan akan menjelma menjadi teman kita di alam kubur hingga di alam akhirat. Dan setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membangunkan rumah di surga. Dan secara otomatis malaikat sedang bekerja tatkala manusia berbuat kebaikan, bisa beramal, bisa beribadah, bisa bersedekah, bahkan memperbaiki keluarganya, rukun dengan keluarganya, rukun dengan temannya, berbuat yang terbaik, insya Allah secara otomatis malaikat membangunkan rumah di surga yang akan kita huni selama-lamanya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan ini menggugah iman Bapak Ibu, membuka darah Bapak Ibu, biar mendidih, bermanfaat banyak orang dengan ilmu dan harta bendanya. Sekian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf atas segala perhatian, terima kasih atas mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Semua dari Allah yang baik-baik, dan kesalahan itu dari saya pribadi. Pesan saya, kalau pengen rezeki yang baru, rezeki yang baik, rezeki yang dahsyat, maka Bapak Ibu pakai strategi yang baru, cara yang dahsyat, cara yang luar biasa, yang up to date, yang mengikuti perkembangan zaman. Sip ya. Khusus mitra saya yang hari ini yang belum RO, saya tunggu di grup. Jangan sampai ketinggalan sepur. Semakin banyak Anda RO, semakin banyak Anda stok, disitulah mengundang pertolongan Allah.
Stokmu rezekimu, stokmu adalah mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bu Farikha, Bu Arti, Mas Junedi, Bu Faroka, Bu Farikha, Mas Bambang, Mas Gunadi, Mas Buciono, Mas Iswahyudi, Mas Majid, Bu Umu Farikha, Mas Tanto dan lainnya. Semoga hari ini hari yang dahsyat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.